Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 14 ayat 26 dan 27 yang berbunyi, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup takut akan Tuhan, sumber kehidupan. Mari ketahuilah bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kita umat manusia maupun segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, sudah sepatutnya kita hidup dalam takut akan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Sadarilah bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Apabila kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan alami kelimpahan berkat-berkat-Nya yang dapat dinikmati sampai ke anak cucu. Ingatlah bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Salah satu tanda nyata bahwa orang yang tidak takut akan Tuhan adalah tidak mau taat, tidak mau setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu artinya ia menganggap bahwa tentang segala sesuatu itu menjadi remeh temeh. Firman Tuhan menegaskan bahwa ketika kita memang menganggap enteng seperti itu, maka risikonya akan kita tanggung. Oleh sebab itu sesungguhnya menurut kitab hikmat, yaitu kitab Amsal ini, yang dituliskan bahwa siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat dan setia kepada perintah akan menerima balasan. Kiranya kita dapat memberlakukan hidup yang kudus dan benar seturut dengan hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya dan terus selalu bersama Tuhan. Maka semangat, kekuatan, dan sukacita akan menyertai kita sepanjang hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kehidupan bagi kita, umat yang mau beriman, yang mau percaya kepadanya. Respon atau jawaban yang tepat bukan kita yang menjadi takut atas rasa khawatir kita, tetapi justru takut akan Tuhanlah yang akan membawa kita terhindar dari berbagai jerat. Tetaplah hidup takut akan Tuhan dan mengikuti jalan-jalan-Nya. Sebab bila kita menyimpang dari jalan Tuhan dan tidak lagi menyandarkan hidup kita kepada Dia, bukanlah kebahagiaan yang kita peroleh, tetapi jerat dan malapetaka menimpa kita. Orang yang takut akan Tuhan pasti menemukan jalan yang penuh kebahagiaan, karena Tuhanlah yang akan menjadi dan sebagai sandaran hidup kita dan akan menghindarkan kakinya dari jerat maut. Biarlah kita tetap hidup takut akan Tuhan. Untuk itu ingatlah, Tuhanlah yang menghindarkan kita dari jerat maut, jerat dari kuasa kematian kekal itu, dan memberikan kita kehidupan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk tetap hidup benar dan takut akan Tuhan. Maka ingatlah juga akan apa yang dinyatakan dalam Amsal 9 ayat 10 ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk
kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, boleh kami hayati saat ini, bahwa hidup dalam takut akan Tuhan itu adalah merupakan suatu ketentraman yang besar yang boleh kami nikmati dalam kehidupan yang masih Tuhan beri kepada kami di muka bumi ini. Bahkan ada suatu penghayatan akan adanya perlindungan bagi kami yang boleh menyebut diri sebagai anak-anak-Mu. Takut akan Tuhan itu memang sumber dari kehidupan, sehingga kami dapat terhindar dari jerat maut, dari jerat kuasa kematian, sebagaimana yang Tuhan Yesus telah lakukan kepada kami dengan bangkit mengalahkan kuasa kematian itu. Berarti kami dibebaskan dari kuasa maut, kuasa kematian yang kekal, apabila kami tetap berada pada jalan, pada kebenaran, pada hidup terus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Tentu saja yang mau beriman, yang mau percaya hanya kepada Dia yang sungguh-sungguh tidak ada duanya di seluruh alam semesta maupun di kolong langit ini. Ketika kami juga sedang mengalami pergumulan baik yang karena pergumulan itu menyebabkan adanya gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit apapun juga, yang jasmani sifatnya maupun terlebih yang rohani. Kami percaya dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, kami dapat dipulihkan, kami dapat disembuhkan, karena mujizat itu harus kami hayati. Hidup ini sendiri sebagai mujizat, apalagi ketika kami juga boleh merasakan pertolongan Tuhan, maka kalau kami dapat disembuhkan, dipulihkan dari kuasa sakit penyakit, maka itu berarti adalah mujizat bagi kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa untuk senantiasa mau berlaku hidup menuruti apa yang memang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan mau sambut doa kami yang kurang sempurna ini, sempurnakan, kabulkan, dan hanya menurut kehendak-Mu yang harus jadi atas doa dan permohonan kami ini, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus.